Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada pertemuan kali ini, Bu Nadia masih membahas tentang tema 8, subtema 1. Tapi kali ini kita akan belajar pembelajaran 3. Yuk kita bahas sama-sama. Oke, sebelum kita mulai, Bu Nadia mau ngasih tahu dulu nih ke kalian. Ternyata ada banyak banget loh budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Nah, ada nih satu daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Yuk kita cari tahu. Sekarang, Bu Nadia mau membacakan cerita, kalian coba dengar baik-baik ya. Rumah betang, Uluk Palin. Rumah betang atau rumah panjang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tingginya 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, rumah betang Uluk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Namun, diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamambalo Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian, rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai Uluk dan sungai Nyabau akibat erosi. Buat yang penasaran, gimana sih Bu Nadia bentuk rumahnya? Ini Bu Nadia punya contoh gambarnya ya, kalian lihat tuh, panjang banget kan rumahnya. Ini dia nih yang disebut dengan rumah betang Uluk Palin. Dalam tradisi Dayak, rumah betang atau hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting dalam semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang, rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. FYI, jadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014, rumah betang itu kebakaran. Akhirnya nggak ada yang kesisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Masyarakat Kalimantan sedih banget karena rumahnya kebakaran dan nggak ada yang kesisa. Tapi sekarang sudah banyak rumah-rumah betang yang dibuat. Cuman rumah yang pertama kali dibuat dan terpanjang itu sudah tidak lagi ada. Selanjutnya, Bu Nadia mau kasih tahu ke kalian kalau bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan dengan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung. Bu, kenapa rumah panggung? Dibuat rumah panggung itu untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Kalau rumah adat di daerah kalian gimana? Kan tadi Bu Nadia udah jelasin tentang rumah betang Ulun Palin. Sekarang Bu Nadia punya tugas nih, yaitu kalian tuliskan peristiwa yang terjadi pada teks yang tadi Bu Nadia bacain. Kamu tulis. Terus kamu tulis juga keunikan apa sih yang ada di rumah betang Uluk Palin. Rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Terus Bu, ada gak sih keragaman lain di budaya Indonesia? Mau tahu? Yuk kita bahas. Oke, Bu Nadia bahas ya, keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya berbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah berupa tari-tarian, alat musik, lagu-lagu, dan upacara adat.
Semua budaya tersebut menjadi ciri khas tiap-tiap daerah. Nah, biar kalian lebih paham, Bu Nadia kasih contoh-contohnya ya. Berikut contoh budaya daerah di Indonesia. Yang pertama kita bahas bahasa dulu ya. Bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Coba kamu perhatikan contoh keragaman kata akibat keragaman bahasa daerah berikut. Ini bahasa Indonesianya ya. Bahasa Indonesianya saya. Kalau di bahasa Jawa itu bisa jadi aku, bisa jadi kulo. Kalau bahasa Sunda bisa jadi abdi. Kalau bahasa Batak, ahu. Kalau bahasa Papua itu sa. Nah, kalau bahasa Indonesianya rumah, di Jawa itu akan berubah jadi omah. Bahasa Sundanya imah. Kalau bahasa Batak bagas. Bahasa Papuanya rumah. Keragaman bahasa daerah tidak menimbulkan masalah antar suku bangsa. Hal ini karena dalam komunikasi antar suku bangsa digunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Yang kedua, rumah adat. Hampir setiap suku bangsa memiliki bentuk rumah yang berbeda-beda. Bangunan setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Berikut beberapa contoh rumah adat dari berbagai daerah. Yang pertama ada rumah Krong Bade dari Aceh. Terus ada Gapura Candi Bentar dari Bali. Ada rumah Gadang dari Sumatera Barat, rumah Nuwau Sesat dari Lampung. Selanjutnya ada rumah Kasepuhan dari Jawa Barat, rumah Kabaya dari DKI Jakarta, rumah dalam Loka Samawa dari Nusa Tenggara Timur, dan rumah Hanoi dari Papua. Sisanya kalian bisa baca di buku tema kalian masing-masing. Selanjutnya ada pakaian adat. Jadi, Indonesia juga punya banyak banget pakaian adat. Contohnya, ada ele balang dari Aceh, teluk belanga dari Kepulauan Riau, ayasan gede dari Sumatera Selatan, kebaya dari DKI Jakarta, kulafi dari Sulawesi Utara, dan baju cele dari Maluku. Selanjutnya, kesenian daerah. Jadi sama kayak sebelumnya, semua suku bangsa punya ciri khas masing-masing. Salah satunya tarian dan lagu daerahnya. Yang pertama ada tari Saman dari Aceh, tari Serampang 12 dari Sumatera Utara, tari Sekapur Sirih dari Jambi, tari Campak dari Baka Belitung, tari Merak dari Jawa Barat, tari Perang dari Kalimantan Timur, tari Saronde dari Gorontalo, dan tari Musyoh dari Papua. Selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa aja ya? Yang pertama, Bu Nadia akan jelasin tentang jenis usaha dengan mengelola sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengelola sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengelola sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, hewan atau tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris atau pertanian dalam arti luas antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Oke, sekarang Bu Nadia punya contoh gambarnya, kalian perhatikan ya. Usaha di bidang agraris yang pertama ada perkebunan. Contohnya perkebunan teh, terus perkebunan kelapa sawit, dan masih banyak lagi. Terus yang kedua ada peternakan. Ini salah satunya adalah peternakan ulat sutra. Yang lain apa Bu? Contoh ada peternakan ayam, sapi, kambing, domba, itik, dan lain-lain. Usaha di bidang agraris yang selanjutnya adalah perikanan. Biasanya kalau perikanan bisa dibuat dalam kolam-kolam atau waduk.
Ada juga loh usaha lain yang memanfaatkan langsung sumber daya alam, yaitu pertambangan. Contohnya kayak yang di foto itu ya. Ya, maaf ya Bu Nadia harus kasih kalian tugas lagi. Jadi, ini tugas terakhir, beneran deh. Kalian buat tabel yang isinya ada jenis usaha, sumber alam yang digunakan, hasil usahanya apa, dan manfaatnya apa. Contohnya kayak gitu tuh. Yeay, tuh kan bener, tadi tuh tugas terakhir. Terima kasih ya telah mendengarkan dengan baik. Jangan lupa kerjain tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.